Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini kita akan belajar tentang KPK dan FPP. Materi ini sepertinya sudah pernah kalian temui saat SD. KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil, sementara FPP adalah faktor persekutuan terbesar. Sebelum kita melangkah ke materi yang pertama, yaitu KPK, kita akan membahas dulu yang pertama adalah kelipatan, karena KPK itu berasal dari kata kelipatan. Nah, kelipatan itu adalah apa? Sesuai bahasanya ya, kelipatan. Nah, berarti itu adalah bilangan yang diperoleh dengan menambahkan bilangan tersebut dari bilangan sebelumnya. Jadi menambah bilangan dengan bilangan sebelumnya. Terus boleh juga nih disebut dengan perkalian bilangan secara urut dengan 1, 2, 3, 4, 5. Perkalian suatu bilangan secara urut mulai dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai sebanyak-banyaknya semaunya. Atau boleh juga disebut kelipatan itu adalah suatu bilangan yang bisa membagi habis, yang bisa dibagi habis. Kan ini membagi habis tanpa sisa, maksudnya misalkan ada angka yang kalau dibagi 2 itu sisa 1 atau sisa 3, itu kan ada biasanya. Nih, soal contohnya gini, tulislah 8 bilangan kelipatan 2. Berarti kita disuruh untuk menentukan kelipatan 2 sebanyak 8 angka gitu kan. Kita dapat tuliskan gini, K2 atau kelipatan 2 itu ada apa aja. Berarti dari angka yang pertama adalah angka 2 itu sendiri, terus angka setelah 2 adalah 4, angka setelah 4 adalah 6, terus 8, terus 10, 12, 14, baru 16. Setelah dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini sudah 8 bilangan yang merupakan kelipatan 2. Maksud dari pernyataan yang pertama ini, menambah bilangan dengan bilangan sebelumnya. Itu menambah bilangan 2, ini yang pertama dengan bilangan sebelumnya. Berarti 2 ini ditambah 2 lagi adalah 4. 2 ditambah 4 lagi adalah 6. 2 ditambah 6 adalah 8. 2 ditambah 10 adalah 12. 2 ditambah 12 adalah 14, dan 2 ditambah 14 adalah 16. Itu pernyataan yang pertama. Maksud dari perkalian bilangan secara urut 1, 2, 3 itu maksudnya adalah apa? Nih, kalau diperhatikan angka 2 ini adalah berasal dari apa? 1 kali 2. Angka 4 ini berasal dari 2 kali 2. Angka 6 ini berasal dari 2 kali 3 atau 3 kali 2. Angka 8 ini adalah 4 kali 2, 5 ini adalah 5 kali 2, 12 ini adalah 6 kali 2, 14 ini adalah 7 kali 2, dan 16 adalah 8 kali 2. Itu maksud dari pernyataan perkalian bilangan secara urut. Mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu semuanya dikalikan 2, tapi secara urut. Seperti itu. Untuk pernyataan yang ketiga, membagi habis, itu artinya apa? 2 itu bisa habis dibagi 2, 4 juga habis dibagi 2, begitu juga 6, 8, 10, 12, 14, dan 16 itu juga habis dibagi 2. Kenapa kok nggak ditambahin sini 2 lagi 18? Karena di soal itu mintanya hanya 8 bilangan. Kalau ditambah 1 lagi itu jadi 9 bilangan. Nah, itu soal yang pertama. Untuk soal yang kedua, tentukan kelipatan 4 yang kurang dari 33. Nih, sekarang ada batasnya kurang dari 33. Kelipatan 4 yang kurang dari 33. Berarti kita tulis aja di sini K4. Bilangan pertamanya adalah 4. Setelah 4 berarti ditambah 4 lagi atau dikalikan 2 adalah 8, terus
tambah 4 lagi adalah 12, tambah 4 lagi 16, tambah 4 lagi 20, tambah 4 24, tambah 4 28, tambah 4 lagi 32. Lagi apa enggak? 32 kalau ditambahkan 4 adalah 36. Nah, kalau sudah 36 itu tidak usah dituliskan. Karena apa? Karena soalnya mintanya adalah kelipatan 4 yang kurang dari 33. Sementara kalau 36 dituliskan, 36 itu adalah angka yang lebih besar dari 33. Jadi cukup sampai 32 saja jawabannya. Jadi kelipatan 4 yang kurang dari 33 adalah 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, dan 32. Selanjutnya, tentukan kelipatan 3 yang terletak antara 5 sampai 28. Sekarang ada batasnya antara 5 sampai 28. Itu kan berarti tinggal dituliskan kelipatan 3 atau K3-nya adalah ini tidak perlu dituliskan dari 3. Kenapa tidak perlu dituliskan dari 3? Padahal 3 kan kelipatannya 3. Karena soalnya itu mintanya di antara bilangan 5 sampai 28. Sementara 3 kan kurang dari 5 ya. Berarti bilangan kelipatan 3 setelah 5 adalah berapa? 6. Ditulis saja 6. Setelah 6 berarti tambah 3 lagi 9, tambah 3 lagi 12, tambah 3 lagi 15, terus 18, 21, 24, 27. Terus berapa? Setelah ini 30 ditulis apa enggak? Tidak usah. Kenapa tidak usah ditulis? Karena mintanya sampai 28 nih. Batas maksimalnya adalah 28. Jadi kalau 30 dituliskan itu kurang tepat karena minta soalnya itu 28 saja. Bilangan kelipatan 3 sebelum angka 28 adalah 27. Jadi kelipatan 3 yang terletak antara 5 sampai 28 adalah 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, dan 27. Selanjutnya adalah kelipatan persekutuan. Atau istilahnya bisa kita sebut di sini adalah himpunan kelipatan persekutuan atau HKP. Nah, sebelum kita mencari HKP atau himpunan kelipatan persekutuan, kita perlu tahu dulu kelipatan dari bilangan yang ditentukan. Misal yang ini kelipatan 4 yang kurang dari 33, berarti K4 sama dengan 4, 8, 12, terus 16, terus 20, 24, 28, 32. Udah, kan kurang dari 33 tuh. Terus kelipatan 6 yang kurang dari 33 juga, berarti 6, 12, terus 18, terus 24, 30. Udah, cukup. Terus K8 atau kelipatan 8 berarti 8, 16, terus 24, terus 32. Oke. Sampai sini kita udah punya beberapa kelipatan yang sama-sama kurang dari 33. Soal di sini HKP-nya itu juga mencari kelipatan yang kurang dari 33. Berarti tugas kita tinggal menuliskan di sini, di bawah sini. HKP K4 itu kan 4, 8, 12, 16, terus 20, 24, 28, 32. Kalau K6 6, 12, 18, 24, dan 30. Kalau K8 itu 8, 16, 24, 32. Nah, HKP itu apa? Himpunan kelipatan persekutuan adalah apa? Angka yang sama dimiliki oleh kelipatan 4, 6, dan 8. Itu ada angka berapa aja? Dikasih kurawal dulu. Punya angka 4 enggak? Enggak semuanya punya angka 4. Angka 12 punya enggak? Oh, enggak. Angka 16 juga enggak. Oh, angka 24. Berarti HKP-nya adalah 24. Seperti itu. Selanjutnya adalah KPK, kelipatan persekutuan.
kelipatan persekutuan terkecil. Nah, kelipatan persekutuan terkecil itu pengertiannya adalah bilangan terkecil dari HKP. Bilangan terkecil dari HKP. Jadi kita dalam menentukan KPK ini ada dua metode. Yang pertama itu dari HKP tadi, mencari HKP, terus baru dicari angka terkecilnya atau bilangan terkecilnya, atau menggunakan yang namanya pohon faktor. Kita di sini pakai dua metode ya. Terserah nanti kalian mau pakai metode yang lebih mudah. Menurut kalian tuh yang mana? Yang pakai HKP atau yang pakai pohon faktor? Oke, perhatikan. Yang pertama pakai HKP. Tulis saja sini A. Nah, KPK dari 6 dan 8. Berarti kita mencari K6 dulu kan. K6 itu ada berapa aja berarti? 6, 12, 18, 24, 20, 30, 36, terus 42, terus 48, terus 24, terus 60. Sampai sini dulu. Terus K8 itu ada berapa? 8, 16, 24, 32, 40, terus 48, terus tambah 8, 56, terus 64, terus 72. Kalau ini diterusin ada 66, terus 72, terus 78. Kalau ini 80. Oke, sampai sini dulu. Nah, kita menentukan HKP-nya adalah angka pertama yang sama adalah berapa? 6 enggak, 12 enggak, 8 enggak, 16, 18, 24. Ada lagi enggak setelah 24 angka yang kembar? Oh, ada 48. Terus ada lagi enggak? Oh, ada 72. Dah, dan seterusnya. Pokoknya pasti ada angka yang kembar lagi. Tapi yang namanya KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Jadi kita mengambil angka terkecil dari HKP. Dari HKP ini 24, 48, 72. Berarti yang paling kecil itu apa? 24. Nah, ketemu deh itu KPK-nya 24. Itu metode yang pakai HKP, mencari angka yang terkecil. Yang kedua, pakai metode pohon faktor. Nah, pohon faktor tuh ini caranya. 6 dan 8 itu nanti dibagi faktor-faktor prima atau menggunakan bilangan prima. Bilangan prima itu ada apa aja? Bilangan prima itu dimulai dari 2, 3, 5, 7, 11, terus 13, 17, dan seterusnya. Pokoknya angka-angka yang mau dibagi adalah menggunakan bilangan prima. Jadi disebutnya itu faktor prima. 6 bisa dibagi dengan 2, dapatnya 3. 3 ini sudah finish sampai 3 aja, selesai, karena 3 itu sudah prima, tidak usah dibagi dengan siapapun lagi. Sementara 8 bisa dibagi 2, hasilnya 4. 4 bisa dibagi 2, yaitu hasilnya 2. Oke, 6 dituliskan gini, faktor primanya adalah 2 kali 3. Kalau 8 adalah 2, 2-nya ada 3, berarti 2 pangkat 3. KPK itu adalah apa? Nyari faktor prima yang ini tulis faktor yang beda dan pangkatnya terbesar. Nih, ini penting ini. Nih, ini penting. Nah, berarti dari 6 dan 8 ini sama-sama punya siapa? Punya 2 kan. Faktor primanya sama-sama punya 2, tapi pangkat yang terbesarnya adalah 2 pangkat 3. Terus yang 3 ini tetap ditulis, karena kalau KPK itu faktor yang beda juga dituliskan. Berarti
KPK-nya adalah 2 pangkat 3 kali 3. 2 pangkat 3 adalah 8. 8 kali 3 adalah 24. Terbukti sama ya, KPK-nya pakai pohon faktor juga 24, pakai HKP juga 24 gitu. Ya, sekarang kita masuk materi yang FEB. FEB itu berasal dari kata faktor persekutuan terbesar. Yang pertama kita perlu tahu dulu apa itu faktor. Faktor itu adalah apa? Bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut, ya kan? Dapat bagi habis, ya kayak kelipatan tadi sih. Pokoknya bisa membagi habis bilangan ini gitu loh. Misalnya ini tentukan faktor dari 24, berarti tulis saja F24 sama dengan gini, dibuat kayak lemari aja ya. 24 itu bisa dibagi berapa aja gitu loh. Bisa dibagi 1 pastinya, hasilnya 24. 24 bisa dibagi 2, hasilnya 12. 24 bisa dibagi 3, hasilnya 8. 24 bisa dibagi 4, hasilnya 6. 24 bisa dibagi 5, oh tidak. 24 bisa dibagi 6, bisa, hasilnya 4 taruh sini. 24 bisa dibagi 7, nggak bisa. Bagi 8 bisa, hasilnya 3. Bagi 12 hasilnya 2, bagi 24 hasilnya 1. Nah gitu kan. Atau gampangannya kalau kalian udah ketemu 4, 6, terus ini bawahnya itu balikannya 6 sama 4, otomatis nanti ke bawahnya itu adalah kebalikannya. Ini 38, ini 83, ini 2, 12, ini 12, 2, dan 1, 24, ini 24, 1. Jadi faktor dari 24 adalah angka yang depan ini, atau yang belakang ini juga boleh karena sama, cuma dibalik aja dari yang besar ke kecil. Jadi F24 itu adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Ya, itu namanya faktor. 24 bisa habis dibagi 1, 24 habis dibagi 2, 24 bisa habis dibagi 3, dan seterusnya. Itu namanya faktor. Terus setelah faktor kita juga tahu faktor persekutuan, atau di sini kita tuh istilahnya adalah himpunan faktor persekutuan atau HPF. Tentukan HPF dari 8 dan 12. Kita buat kayak lemari-lemarian yang tadi ya. 8 itu bisa dibagi 1, hasilnya 8. Bagi 2 hasilnya 4. Bagi 4 itu 2. Bagi 8 itu 1. Ya kan? Ini yang 8. Yang 12 itu bisa dibagi 1, hasilnya 12. Bagi 2 hasilnya 6. Bagi 3 itu 4. Bagi 4 3. Bagi 6 2. Bagi 12 itu 1. Nih. Ya kan hasilnya tuh mereka tuh berulang nih. Kalau ini udah 2, ini 4, ini 4 2, otomatis ini 1 8, bawahnya adalah 8 1. Ini 3 4 ketemu 4 3, berarti kebalikannya bawahnya otomatis adalah kebalikan dari 2 6 adalah 6 2 dan 12 1. Berarti F8 dulu dituliskan 1 2 4 8. Nih yang depan atau yang belakang kebalikannya boleh. F12 adalah 1 2 3 4 6 dan 12. HPF itu adalah apa? HPF adalah bilangan-bilangan yang sama-sama dimiliki oleh keduanya, oleh 8 dan 12. Berarti HPF-nya adalah sama-sama punya 1, punya 2, punya 4. Dah sampai sini aja. Jawabannya HPF-nya adalah 1, 2, dan 4. Gampang ya ternyata ya. Terus setelah tahu faktor persekutuan, kita jadi bisa mengerjakan faktor persekutuan terbesar. Nah, berarti pengertian dari faktor persekutuan terbesar itu apa? Adalah bilangan terbesar. Terbesar dari apa? Dari HPF. Jadi dalam menentukan FEB ini juga dapat dipakai dua cara. Yang pertama pakai HPF, dicari nanti yang terbesar, dan yang kedua adalah menggunakan pohon faktor. Oke, metode yang pertama adalah menggunakan HPF.
Tentukan FVB dari 24 dan 32. Berarti kita cari dulu 24. Faktornya berapa aja? 24 itu bisa dibagi 1, hasilnya 24, bagi 2, 12, bagi 3, 8, bagi 4, 6, bagi 6, 4, terus sudah balik 8, 3, 12, 2, 24, 1. Ini udah balik ya. Addition. Nih, udah. Terus sementara yang 32 itu bisa dibagi 1, hasilnya 32, bagi 2, 16, bagi 3 nggak bisa, bagi 4 hasilnya 8, bagi 5 nggak bisa, 6 nggak bisa, 7 nggak bisa, 8 bisa, hasilnya 4. Ini udah balik, berarti tinggal 16 sama 2 dan 32, 1. Oke. Nih. Berarti tinggal dituliskan gini. F24 itu adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 sama 24. Sementara F32 atau faktor dari 32 adalah 1, 2, 4, 8, 16, dan 32. Sekarang untuk menentukan FVB kita harus tahu dulu HPF. Berarti kita nyari dulu HPF-nya. HPF dari 24 dan 32 itu adalah 1, sama-sama punya 2, sama-sama punya 4, sama-sama punya 8. Udah ya, sampai 8 aja. Nah, FPB pengertiannya adalah bilangan terbesar dari HPF. HPF-nya itu 1, 2, 4, dan 8. Bilangan terbesarnya adalah angka 8, berarti FPB-nya adalah 8. Nah, itu jawabannya. Itu pakai metode yang HPF. Yang kedua, metode sama, pakai pohon faktor. Dari 24 dan 32. 24 bisa dibagi 2, jawabannya 12. 12 bisa dibagi 2, jawabannya 6. 6 bisa dibagi 2, jawabannya 3. 32 bisa dibagi 2 itu 16, 16 dibagi 2 itu 8, 8 dibagi 2 itu 4, 4 dibagi 2 itu 2. Bisa kita tuliskan 24 itu faktor primanya adalah 2 pangkat, ada berapa nih? 1, 2, 3, berarti 2 pangkat 3 kali 3. Terus 32 itu adalah 2 pangkat 1, 2, 3, 4, 5. 2 pangkat 5. FPB. Kalau tadi KPK itu dicari faktor yang berbeda dan pangkat yang tertinggi, FPB itu kebalikannya. FPB itu cuma dicari faktor yang sama pangkat terkecil. Nah ya, ini penting nih. Ini kebalikannya si KPK. Faktornya yang sama sama-sama dimiliki dan pangkatnya yang terkecil. 24 sama 32 itu sama-sama punya faktor prima berapa? 2 nih, sama-sama punya angka 2. Dan dicari yang pangkatnya terkecil. 2 pangkat 3 sama 2 pangkat 5 itu lebih kecil 2 pangkat 3. Berarti otomatis FPB-nya adalah 2 pangkat 3. Kenapa 3 ini nggak dituliskan? Karena FPB itu cuma nyari faktor yang sama-sama dipunyai. Nah, 3 ini kan nggak dipunyai 32 ya. Berarti yang dipunyai cuma angka 2. Yang pangkatnya kecil itu 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 adalah 2 kali 2 kali 2 atau 8. FPB-nya 8. Menggunakan pohon faktor hasilnya 8, menggunakan HPF juga hasilnya 8. Terserah kalian mau pakai yang mana, yang kira-kira lebih mudah. Mau pakai HPF boleh, mau pakai pohon faktor juga boleh. Seperti itu materinya untuk KPK dan FPB. Selanjutnya ada tugas dari ibu. Nah, ini kerjakan seperti contoh yang sudah ada ya. Yang pertama, tentukan kelipatan dari 6 yang kurang dari 57. Berarti K6 berapa gitu. Terus yang nomor 2, tentukan himpunan kelipatan persekutuan. Berarti HKP dari 4 dan 9. Itu ada berapa? Cari. Terus tentukan faktor dari 36. Berarti dicari faktor dari 36.
berapa. Terus yang keempat HFP dari 42 dan 28, cari HFP-nya. Dan yang terakhir adalah KPK dan FPP. Kalian mencari KPK-nya dulu, baru nyari FPP-nya. Gitu ya. Semua materi ini itu dicatat dan tugasnya dikerjakan di buku tulis. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kalau syukur sudah jelas ya. Amin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.